Ayyuhal musyahidunal kiram, fi ikhtitami hadhil haflah yatibu lana an nastami'al an mau'idatal hasanah min syaikhinal fadil Muhammad Ma'mun Mahfud Al-Hajj Khadimil Ma'hadil Falah Ploso Mojo Kediri Jawa Syarqiyah. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah tiba sudah kita pada inti acara malam hari ini. Mau'idatul hasanah dilanjut doa yang akan dihaturkan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Ma'mun Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri Jawa Timur. Dengan penuh rasa takzim kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil qawiyyil matin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang minulya, ingkang kita hormati para masyayikh, para kiai, para sesepuh, utaminipun saya masyayikh Pondok Pesantren El Bayan, putra wayah saking Mbah Kiai Najmuddin, beliau Kiai Ruslan Ibrahim, ngaten nggih? Maulan Ibrahim, pangapunten Kiai. Beliau Kiai Mahsun dan sedaya keluarga, para wali santri El Bayan ingkang rawuh, adik-adik khotimin, khotimat yang berbahagia. Alhamdulillah malam ini niki basa Jawi semerap mboten nggih? Ngoten nggih? Nggih campur-campur mawon nggih. Soalnya kan kathah Sundone ngian. Alhamdulillah malam ini kita bisa mengikuti acara Haflatut Tasyakkur ala ikhtitamid durus. Moga-moga berkah. Allahumma. Pertama, mari kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya matur kepada Kiai Mahsun, saya matur kepada Kiai Mahsun bagaimana pendidikan di pondok ini. Alhamdulillah pendidikannya seperti di pondok-pondok yang juga khusus ngaji, ada alfiyah, ada balaghah dan seterusnya. Moga-moga pondok El Bayan ini langgeng. Allahumma amin. Karena benteng terakhir akidah Ahlus Sunnah, benteng terakhir akhlakul karimah itu adalah pondok pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para bapak, kita niku diancam oleh Allah Ta'ala di dalam ayatnya, qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jagalah, selamatkanlah kamu dan keluargamu dari api neraka di mana kayu bakarnya adalah batu dan manusia.
Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Yang jaga adalah malaikat yang betul-betul disiplin. Tidak bisa dinego. Kalau di dunia selama ada uangnya masih bisa dinego. Betul? Okay. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua perintahnya Allah akan selalu dilaksanakan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, Ihya Ulumuddin, beliau memberikan petunjuk bagaimana menyelamatkan putra-putri kita. Ada 6 langkah yang disebutkan dalam kitab beliau. Bi ayu adibahu wa yuhadzibahu wa yu'allimahu mahasinal akhlaq wa yahfadhahu minal qurana issu wa alla yu'awwidahu ta'na'uma wa alla yuhabbiba ilaihimuz zinata wa asbabar rufahiyah. Yang pertama, bi ayu adibahu. Dari kecil, ketika kalau orang Jawa bilang urung Jawa, belum beneh, belum ngerti, masih kecil, dibiasakan. Ayu adibahu itu dibiasakan adab. Dulu orang tua kita masih telaten, masih sempat untuk terus mendidik kita. Kalau berjalan di depan orang tua harus jalan dodok, harus berjalan sambil jongkok. Kalau bersalaman harus dicium. Yang buat mencium hidungnya apa pipinya, Pak? Kalau sekarang salah apa benar? Jenengan ingatkan apa tidak? Bi ayu adibahu. Dibiasakan adabiah yang baik. Dulu kalau saya masih kecil sama nenek saya, sama mbah putri saya, itu selalu dawi, kalau makan nggak boleh kecap. Bahasa mriki napa niki, Pak? Sami nggih. Mboten barang kecap, nggak boleh apa bunyi. Itu nggak boleh. Bahkan mohon maaf, kalau ngaji Quran nggak boleh. Biasanya kalau orang ngaji Quran kan kakinya gini itu. Kalau orang Jawa bilang bendono. Bahasa Indonesianya kebiasaan yang jelek, bad habit, kebiasaan jelek. Itu betul-betul ditanamkan. Bi ayu adibahu. Nomor 2, wa yuhadzibahu, dibersihkan. Artinya apa? Kalau memberi rizki kepada putra, itu adalah rizki yang halal. Rizki yang betul-betul dari penghasilan kita, dari tangan kita. Maka dalam semua kitab yang menerangkan tentang pendidikan, pasti dikatakan bahwa kalau kita memberikan putra kita, putra-putri kita rezeki yang halal, insya Allah anak-anak kita niki gampang dikandani. Nomor 3, beliau menyampaikan langkah yang ketiga, wa yu'allimahu mahasinal akhlak. Diberi pelajaran akhlakul karimah. Kita tahu Kanjeng Nabi saja dawuh innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala niki dawuhe Kanjeng Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Orang Jawa sebenarnya sudah baik, orang Indonesia lah. Itu Jawa, Sunda, saya pikir semuanya orang tanah Jawa. Itu sudah baik. Ada tuntunan untuk ngalah. Ojo njaluk menangi dewek. Mriki dewek nggih, dewek napa dhewe nih? Aja njaluk menangi dewek. Ngalah. Persis yang diutarakan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku pernah ndawuhi Abu Hurairah. Yang kita pilihkan yang paling populer nggih. Abu Hurairah niku orang yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau didhawuhi, ya Abu Hurairah,
Hai Abu Hurairah, alaikum bi husnil khuluq. Kamu harus selalu menetapi akhlak yang baik, pekerti yang baik, tata krama yang baik. Lalu Abu Hurairah bertanya, husnul khuluq itu apa? Budi pekerti yang baik itu apa? Nah, ini persis dengan apa yang disampaikan tadi, saya maturkan ngalah. Beliau Rasulullah menjawab pertanyaan husnul khuluq itu apa? Tasilu mangkoto'aka wa tu'ti, yang ini dibuat terakhir kalau dalam cerita ini. Wa ta'fu amman dolamaka wa tu'ti man haramaka. Yang pertama, tasilu mangkoto'aka, menyambung kepada orang yang memutus kepada kita. Nyambung silaturahim kepada orang yang sudah tidak pernah bersilaturahim kepada kita. Ini kelihatannya ringan tapi berat. Karena kebanyakan orang pokok nggak mau ke sini duluan, saya juga tidak mau ke sana. Betul apa tidak, Bu? Tapi kalau standarnya husnul khuluq yang diberikan Rasulullah kepada Abu Hurairah adalah tasiluman koto'aka, menyambung kepada orang yang memutus tali persaudaraan, tali pertemanan dengan kita. Nomor dua, kalau dalam hadis ini yang nomor dua adalah wata'fu amman dolamaka, maafkanlah orang yang zalim kepadamu. Ini juga lebih berat lagi, karena biasanya kita punya anggapan, wong yang salah kamu kok yang suruh minta maaf, wong yang salah kamu kok saya suruh memberi maaf. Yang nomor tiga, watu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Jadi mulai besok ibu-ibu kalau kondangan nggak usah ngelihat catatan dulu ya, Bu. Kok senyum? Mulai besok kalau kondangan nggak usah melihat. Biasanya kalau mau kondangan dilihat catatannya. Dulu ngundang ke kita berapa, besok berarti dikembalikan, gitu ya, Mbak ya? Loh, iya apa enggak? Mulai besok enggak usah nggih. Pokoknya kalau kondangan ya diniati saja, pokoknya mau sedekah, begitu ya. Persis dengan tafsirnya ayat yang sangat populer, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Niki malaikat Jibril langsung menyampaikan bahwa maksud daripada ayat ini adalah antasila mangkoto'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fu amman dolamaka. Jadi nek coro orang kita namanya apa? Ngalah. Enak ngalah apa enak jaluk menangi dewek, Bu? Enaknya loh, enak ngalah apa enak minta menang sendiri? Kalau enaknya enak minta menang sendiri ya. Tapi yang baik kita selalu ngalah. Moga-moga kita bisa. Allahumma amin. Itu nomor tiga. Imam Ghazali mendawuhkan bahwa wa yu'allimahu mahasinal akhlak. Kita selalu memberikan pelajaran. Maka saya yakin di pondok, kalau jenengan punya putra di pondok, pasti seperti ini. Diberi pelajaran taklim muta'alim, atau ayyuhal walad, atau akhlakul banin, akhlakul banat. Nomor 4, wa yahfadhuhu minal qurana isu, dijaga dari teman-teman yang jelek, dijaga dari teman-teman yang jelek. Kalau di pondok insya Allah aman, tapi kalau di luar meragukan. Saya, Bu, sering berdiskusi dengan teman-teman kepolisian, teman-teman BNN, Badan Narkotika Nasional.
Ketika saya diskusi, saya matur, sebenarnya penyebab orang itu terjerumus dalam kenakalan, apalagi dalam narkotik itu apa? Ternyata orang-orang itu awalnya coba-coba karena diajak temannya. Maka dalam kitab taklim itu diterangkan sampai disitirkan syair yang dari Turki itu, yang kita bahasa Arab bukan bahasa Arab itu. Ya rubat bat tarbuat azma rubat, ya rubat arot tarasi wajahimi, dan seterusnya itu. Kita bayangkan ada anak-anak 10 orang berangkat sekolah bareng. Yang 8 pengen masuk, yang 2 pengen bolos. Kira-kira 10-10-nya jadi masuk semua, apa 10-10-nya jadi bolos semua kira-kira? Betul ya? Padahal yang baik 8 pengen masuk, yang 2 pengen bolos. Tapi saya yakin kemungkinan besar 10-10-nya jadi bolos. Maka teman, apalagi sekarang, Masya Allah, saya ini prihatin Bu, Bapak, dulu kita niku kalau, mohon maaf nggih, mau kenal cewek, itu malunya bukan main. Sekarang itu orang goncengan perempuan sama laki-laki sudah, Masya Allah, kalau di luar nggih. Saya pernah Bu, saya ke desa sebelah mau belanja, nganter istri saya. Biasa bapak-bapak kalau nganter istri belanja itu nggak mau ikut belanja, biasanya nunggu di parkiran. Di sini begitu apa enggak Pak? Nah, sama saya juga begitu, saya nunggu di parkiran, ya main HP. Tiba-tiba ada anak laki-laki 2 umur SMP, ya umur SMP lah, itu bakdo maghrib akhir, mau isya. Saya pikir 2 anak laki-laki ini mau cari wifi paling di parkiran swalayan. Ternyata 10 menit atau 5 menit lah, 5 menit atau 10 menit paling lama, itu ada 2 laki putri-putri seumuran datang. Kemudian ganti goncengan, cowok cewek terus pergi. Itu malam hari. Saya Masya Allah di luar seperti itu. Maka nyuwun sewu, panjenengan pokoknya putra kudu di pondok nih, cocok nggih? Ngoten nggih? Nah, ya harus dipondokkan. Soalnya mohon maaf Bu, kalau baju itu sudah lungset, sini apa lungset ini? Sudah kusut, nggak bisa disetrika. Tapi kalau putri kita sudah kusut, nggak bisa disetrika. Pergaulan. Apalagi sekarang sulit. Kalau dulu saya itu masih kecil, diancam sama ibu saya, kalau nggak ngaji, kalau nggak sekolah, nggak boleh keluar kamar. Itu sudah takutnya minta ampun. Soalnya dulu kalau main kan di luar semua. Main apa itu? Peta umpet, main gobak sodor. Ini apa di sini namanya? Sama gitu. Kalau sekarang anak diancam, kamu kalau nggak sekolah, nggak ngaji, tidak boleh keluar kamar. Pasti, alhamdulillah, asalkan ini setan gepengnya boleh dibawa. Ini setan gepeng ini lah. Asalkan setan gepengnya boleh dibawa. Nah ini. Nomor 5, wa alla yu'awwidahut tana'uma, tidak dibiasakan tana'um, cari yang enak-enak. Maka saya yakin kalau di pondok makannya sederhana. Bukan karena apa-apa, tapi memang dibiasakan untuk hidup makan sederhana. Saya ini pernah punya usulan. Wali santri saya itu matur ke saya, Gus, mbok yao iurannya dinaikkan makannya itu. Nanti makannya supaya tiap hari bisa makan dengan ikan. Saya matur, lah memang pondok itu tujuannya untuk hidup sederhana. Kok malah mintanya makannya yang enak? Biar terbiasa Pak. Ya seminggu sekali ikan, seminggu 2 kali baguslah.
atau ya biar beli sendiri di warung. Itu nomor 5. Yang nomor 6 hampir sama, tapi ini soal gaya hidup. Imam Ghazali mengatakan yang nomor 6 yang paling penting, wa alla yukhabbiba ilaihimuz zinah wa asbabar rufahiyah, dan tidak disenangkan, tidak dibuat senang terhadap hidup glamor. Az-zinah niku macak bersolek. Wa asbabar rufahiyah, sesuatu yang menyebabkan foya-foya. Karena apa? Orang kalau terbiasa hidup hidup glamor, maka sampai tua dia akan terbiasa seperti itu. Mohon maaf, yang korupsi bermiliar-miliar itu orang kaya apa orang miskin, Pak? Gitu ya. Kalau orang miskin nggak mau korupsi apa nggak ada kesempatan ini. Yang kaya, karena apa? Terbiasa dengan hidup yang mewah, akhirnya menjadi tuntutan, sehingga ketika tidak mampu akhirnya jadi mencuri-curi. Kalau bahasa Jawa Timurnya menilep korupsi. Maka 6 langkah supaya anak cucu kita betul-betul selamat dari api neraka. Apalagi diancam oleh Rasulullah dengan dawuhnya, la yalqallaha ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahlihi. Tidak ada dosa yang lebih besar ketika kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti dosanya bodohnya anak kita tentang hal keagamaan. Orang ngerti carane sholat, ora bener carane sholat, ora wedi kalih Gusti Allah. Maka Masya Allah, moga-moga semua anak-anak kita, semua santri El-Bayan ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Memang Rasulullah dawuh, min sa'adatil mar'i arba'atun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abroron wa khulata'uhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Termasuk keberuntungan orang itu 4. Yang pertama, istrinya sholihah. Kalau ibu-ibu berarti suaminya sholih. Wa auladuhu abroron, putra-putrinya betul-betul jadi anak-anak yang baik. Wa khulata'uhu sholihin, lingkungannya, lingkungan kerja, lingkungan rumah tetangganya orang-orang yang baik. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, dan rizkinya ada di daerahnya, tidak perlu pergi jauh-jauh. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan keempat-empatnya. Kalau disuruh milih salah satu saja, maka kita harus memilih menyelamatkan putra-putri kita. Harta nggak begitu banyak, nggak apa-apa, asalkan putra-putrinya baik. Kira-kira pilih mana? Uangnya banyak tapi anaknya, kalau orang Jawa bilang gak beneh, gak baik. Atau uangnya cukup tapi anaknya baik, pilih mana, Bu? Pilih uangnya banyak tapi anaknya baik. Itu bukan pilihan, itu angan-angan kalau itu. Kira-kira pilih mana, Pak? Anak baik tetangganya jelek, atau tetangga baik tapi anaknya bejat, pilih mana, Pak? Maka yang paling kita utamakan itu apa? Putra putri. Karena apa? Kita sering mendengar idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Kalau orang meninggal, maka yang bisa menambah amalnya hanya 3.
sedekah jariyah, ilmu yang kita berikan kepada orang kemudian bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang mau mendoakan orang tua. Maka saestu benar, mohon dijaga dan mohon betul-betul diperhatikan putra putri kita. Jangan boyong kalau belum tamat dari pondok ini. Cocok mboten? Kok cocoknya nggak patek banter? Cocok apa tidak? Nggih, mas-masnya, santri-santri nggak boyong sebelum tamat dari pondok ini. Sebelum tamat ngaji alfiah. Siap ya? Oh ini jangan banter siap nanti ternyata nggak dilaksanakan Kiai. Sampun janji ya. Ngoten ya iki sampun janji nih. Nggih. Ngapunten, pondok ini milik siapa? Pondok ini milik siapa? Mohon maaf, pondok bukan milik kiai. Semuanya hanya khidmah. Tadi MC-nya bagus. Khadimil ma'had. Kiai, guru, pengurus cuma khadim. Kita sama-sama khidmah menjadikan pondok ini sebagai pijakan kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya ceritakan di Jatilawang. Malam apa? Malam Jumat. Saya ini pernah didhawuhi bapak saya. Yang di Jatilawang apa tadi malam di Probolinggo saya lupa. Saya pernah didhawuhi bapak saya. Ketika saya pertama kali disuruh ngajar, bapak saya matur gini, bapak saya dawuh begini kepada saya. Anu, sampean belajar merasa bahwa sampean sing butuh pondok. Ojo pondok sing butuh sampean. Saya dulu itu masih agak kecil, masih 20 sekian tahun, 21 atau 22 tahun pertama kali diutus oleh Mbah Nyai Sepuh ngajar itu. Saya gak begitu paham, bapak-bapak. Tapi kemudian saya baru paham. Maksudnya apa kok kita itu merasa butuh kepada pondok? Ibaratnya begini Pak, dulu ketika jenengan mau melamar ibu-ibu yang sekarang jadi istri panjenengan niki, itu jurusnya apa Pak? Jurusnya apa? Gelibet kalau orang Jawa. Sini apa? Apa Pak jenenge? Yang ya pokoknya bagaimana supaya sering ketemu nih loh. Apa namanya? Gelibet. Orang kalau butuh berarti harus gelibet. Waduh ini kalau suruh bahasa Sunda apa ini gelibet ini ya. Bahasa Indonesianya aja saya enggak tahu gelibet itu apa. Apa nih? Apel. Loh, kalau apel wajar Pak. Gelibet itu tidak hanya ya apel, nanti kebiasaannya belanjanya di mana, pura-pura belanja di situ. Padahal nggak pernah ke situ ini. Ini namanya ngelibet. Artinya apa? Kalau kita butuh harus ngelibet. Maka semua asatidz, semua guru yang ada di pondok ini harus ngelibet di pondok ini, Pak. Harus sering ke sini. Tidak bisa santri itu hanya ditemui di sekolah. Harus sering ada pertemuan. Apalagi sekarang. Anak-anak sekarang itu Masya Allah pengaruhnya luar biasa. Maka saya baru sadar, pokoknya ada kegiatan apapun di pondok kita ini harus, jangan malah, pokok saya kalau nggak diundang, nggak di WA secara pribadi, saya nggak mau datang. Nggak boleh seperti itu, ya di grup langsung ada pertemuan, ada kejadian apa di pondok. Mboten usah khawatir bapak-bapak yang khidmah di pondok. Saya ini nyekeli salah satu hadis Kanjeng Nabi. Tadi saya sampaikan di sing mau Pak? Rawalo. Rasulullah pernah dawi Abu Dzar. Ya Aba Dzarrin, la antaghdua fata'allama ayatan min kitabillah
khairun laka min antusalliya mi'ata rakaatin wala antaghduwa fata'allama baban min ilmin umila bihi amlam yu'mal bihi khairun laka min antusalliya alfa rakaatin. Kalau kamu mempelajari kitab, mempelajari satu ayat dari kitabnya Allah, dari Al-Quran, maka itu lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Tapi kalau belajar satu ilmu, mengajarkan satu ilmu, umila bihi aulam yu'mal bihi, baik itu diamalkan oleh orang-orang yang kita beri ilmu ataupun tidak diamalkan, maka itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, Rasulullah pernah dawuh, man ghoda ila masjidin awroha liyu'allima khairan, bagi gurunya, awliya ta'allamahu kamasal mujahidi fi sabilillahi yarju ghaniman. Insya Allah seperti itu redaksi hadisnya. Siapapun orang yang berangkat pagi ke masjid, karena dulu tidak dikenal madrasah zaman Rasulullah, kalau sekarang ya ke madrasah, auroha atau berangkat sore, liyu'allima khairan, untuk mengajarkan satu kebaikan, auliya ta'allamahu, atau untuk belajar, maka mereka itu kamasalil mujahidi, seperti orang yang jihad, orang yang perang fi sabilillahi yarju ghaniman, perang sabilillah kemudian pulang membawa harta rampasan. Maka jihad kita, mujahadah kita, jihad kita di zaman ini adalah menyebarkan ilmu. Saya selalu matur kepada para alumni Ploso, sampeyan mulango, sampeyan nek perlu gawe pondok, bukan karena merasa hebat, tapi ditujukan untuk bagaimana meneruskan, menyampaikan ilmu yang diberikan para guru kita. Moga-moga semua yang khidmah di El Bayan ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan. Mbah Yai Maulan, Mbah Yai Mahsun ini diberi kesehatan, diberi umur, diberi kesehatan sehingga masih bisa membimbing kita. Allahumma amin. Masya Allah. Ya memang sekarang ini zamannya sudah akhir, Pak. Zamannya sudah akhir. Sekarang berjuang untuk menegakkan agamanya Allah, berjuang amar ma'ruf nahi mungkar, niku memang cobaannya, ujiannya berat. Tadi di Rawalo sambil ngaji Minhajul Abidin diterangkan memang harus ada sabar. Kalau panjenengan semua santri-santri nanti sudah berjuang di rumah, memang harus punya kesabaran yang luar biasa. Karena memang sekarang ini persis yang didawuhkan Rasulullah. Persis yang didawuhkan Rasulullah. Banyak dawuh yang menceritakan tentang keadaan di akhir zaman. Ada satu ayat yang anomali dari ayat-ayat yang lain. Anomali ini berkebalikan dari ayat-ayat yang lain. Ayat yang lain itu mengatakan orang itu harus amar ma'ruf nahi. Tapi ada satu ayat yang seakan-akan itu malah memerintahkan untuk kita ngopeni awake dhewe. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, kamu harus ngopeni awakmu dewi, kamu harus memperhatikan dirimu sendiri. La yadurrukum man dhalla, tidak akan berefek negatif man dhalla, orang yang keliru, idza tadaitum, kalau kamu sudah memperoleh hidayah. Ayat ini seakan-akan kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri.
Maka para sahabat kemudian nyuwun pirsa, meminta keterangan kepada Rasulullah. Kanjeng Nabi niki ayat maksude pripun nggih? Ngoten ya bahasa mriki. Maksude kepripun? Enek kene nek mriki. Maksude kepripun nggih? Saya sambil belajar bahasa Ngapak, Pak. Karena sudah 2 hari apa 3 hari ini di daerah Ngapak nih. Nggih ya, kula king Kebumen, king Purbalingga, king Banyumas terus teng Cilacap nih. Maka Rasulullah kemudian menerangkan, ya Aba Sa'labata mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Fa idza ra'aita sukhan muta'a wa hawan muttaba'a wa dunya mu'sarata wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih alaikum anfusakum la yadurruk alaikum anfusakum inna min waraikum fitanan kaqita'il lailil muslim lil mutamassik bimistilladzi antum alaih lil mutamassik khina idzin bimistilladzi antum alaih ka ajri khamsina minkum. Dawuh Kanjeng Nabi, hai Abu Sa'labah, niki sing tanglet namanya Abu Sa'labah, mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Sekarang kamu amar ma'ruflah, nahi mungkarlah. Tapi fa idza ra'aita, besok di akhir zaman, sukhan muto'a. Kalau kiai biasanya maknai sukhan itu kumet, apa medit yang parah. Apa kalau sini? Ya, cetil metitil gitu ya nggih. Fa idza ra'aita sukhan muto'a. Kalau besok sudah ada, mosok metitil gitu apa ya bahasanya yang pas gitu. Sudah ada orang yang pelitnya minta ampun. Kira-kira kita ini termasuk pelit apa dermawan nggih? Moga-moga kita termasuk dermawan ukurannya orang sekarang. Allahumma, harus diberi tambahan ukurannya orang sekarang. Soalnya kalau dulu sahabat itu Bu, kalau disuruh sodakoh, niku nawarnya dari atas. Begitu suruh sodakoh, Abu Bakar datang, siap Kanjeng Nabi, saya akan sodakohkan semua harta saya. Maka Kanjeng Nabi, ya jangan kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan meminta-minta. Separuh Gusti, jangan, masih terlalu banyak. Sepertiga, ya itu masih banyak, tapi nggak apa-apa deh. Nawarnya dari atas. Kalau kira-kira pengumuman Pondok El Bayan mau membangun asrama, dibutuhkan sekian miliar, sekian ratus juta, nawarnya dari atas apa dari bawah? Semua saya saja Yai. Ya janganlah, temennya diberi bagian. Ya sudah separuh, ya jangan, sepertiga, ya nggak apa-apa. Ada nggak yang begitu? Apa nawarnya dari bawah? Ya sudah saya nyumbang 100, ya jangan 100 lah. Ya sudah 500, ya kurang lah. Ya sudah sejuta, ya sudah. Yang mana kira-kira? Maka moga-moga kita termasuk dermawan untuk ukuran orang. Allahumma syukhan muto'a yang pertama. Nomor 2, wahawan muttaba'ah, hawa nafsu. Kalau bahasa Jawa dituruti, hawa nafsu diikuti. Dituruti ya, sama di sini ngoten nggih. Nuruti hawa nafsu. Kira-kira kalau di Majenang ini antara pengajian dengan dangdut rame mana Pak? Antara sholawatan sama cekson rame mana ini? Kalau sholawatan itu parkirnya 5.000 sudah nggereneng semua Pak. Kalau cekson ya itu parkirnya 10.000 terus jalan. Yuk. Ya segitu itulah sekarang. Wahawan muttaba'ah. Kenapa beda antara orang sekarang dengan orang dulu? Tirakatnya enggak sama. Sudah sekarang gini aja, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, bapak-bapak, tirakat. Apa tirakatnya? Meninggalkan setan gepeng 3 hari. Kuat apa enggak?
Ibu-ibu kalau di rumah, kalau mau tidur yang dipegang terakhir suaminya apa HP-nya? Nah, berat Pak ya. Nah, wahawan mutaba'ah. Wa dunya muksarota, dunia lebih dipilih daripada akhirat. Kita lebih memilih dunia apa lebih memilih akhirat? Akhiratnya dipastikan, dunianya sambil jalan. Apa dunianya yang dipentingkan, akhiratnya sambil jalan? Padahal mohon maaf. Ini harus kita sepakati bersama dulu. Cukup itu jaminannya Gusti Allah. Soal ekonomi loh. Cukup itu jaminannya Gusti Allah. Tapi selamat di akhirat itu belum ada yang jamin. Kok bisa cukup jaminannya Gusti Allah? Ini dalilnya itu populer sekali. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu bisu'in fala maraddalah. Asalnya ayat itu lahum akibatum min baini yadayhi min khalfi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kalau diterjemah memang Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah. Kadang kalau orang nggak belajar tafsir secara betul-betul, ini malah menganggap ayat ini ayat suruh kerja. Padahal tidak bisa. Karena apa? Ada ayat pembandingnya. Apa itu? Zalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahasanya Allah Ta'ala. Nggih. Zalika bi annallaha lam yaku mughayyiran. Pakai jumlah kana. Jumlah ismiyah diberi kana. Lam yaku mughayyiran ni'matan. Ada kata apa? Ni'matan an'amaha ala qaumin. Jadi dua ayatnya menerangkan bahwa cukup niku jaminannya Allah kecuali suatu kaum itu melakukan hal yang membuat Allah tidak membuatnya cukup. Apa itu? Maksiat. Gampangnya penjelasan, kalau kita misalkan cukup dijamin Allah. Kenapa kita banyak hutang? Karena suka judi online. Suka iri sama orang. Punyanya sepeda motor Beat, punyanya sepeda motor Supra, karena tetangganya beli PCX, akhirnya kredit PCX. Tengah-tengah gak kuat, nyicil. Tapi selama kita ini tidak merubah apa yang menjadi gaya kita, insya Allah mesti cukup. Yakin apa mboten? Nek gak yakin, gak cukup malah. Yakin apa mboten? Nah, cukup niku jaminannya Gusti Allah. Yang penting kita harus pede. Saya tadi mencontohkan di Rawalo. Kalau kita punya sepeda motor Supra, saya ini sepeda motornya Supra 125 ya. Kemana-mana kalau acara di kota kira-kira macet, saya pakai sepeda motor. Daripada naik mobil nanti malah mesti lama. Mending naik sepeda motor pulang tidur, malah penak. Sepeda motor Supra sama PCX enak mana? Enak Supra. Kenapa? Kalau gembos nuntune enteng. Bener apa enggak? Kalau PCX gembos itu nuntunnya berat. Tapi kalau sudah bisa beli PCX tanpa kredit, ditanya lagi, enak mana PCX sama Supra? Enak PCX. Kenapa? Karena PCX kalau dibuat jalan anteng. Betul apa enggak? Artinya apa? Kita harus bangga dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan ingin yang di atas kemampuan kita. Allah sudah ngukur lah. Orang itu kalau di atas kemampuannya jadinya ruwet. Istilah Jawanya kere munggah. Ada di sini, Mbak. Apa? Maksudnya ada istilah itu ada enggak? Kere munggah balik. Benar apa enggak? Itu walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard
walaki yunazzilu biqadarim ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Ayatnya. Walau basatallahu rizqa, kalau Allah beber apa ya? Memperlebar, memperluas, memperbanyak rizkinya seseorang. Li ibadi la baghaw fil ardi, maka dia akan berbuat yang enggak-enggak di atas bumi ini. Asalnya biasa saja, enggak pengen apa-apa, begitu dapat rezeki nomplok langsung pengen apa-apa. Walaki yunazzilu biqadarim ma yasa. Frase kedua ayat ini. Tetapi Allah yunazzilu niku dari kata tangzil ya, memposisikan. Allah memposisikan orang sesuai dengan kehendak Allah. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Allah yang paling tahu terhadap kita. Maka Kanjeng Nabi kemudian memberikan satu hadis, panjang ini hadisnya, saya potol di terakhir sebagai pembanding innahu bi'ibadihi khabirum basir niku beliau dawuh ini udab, karena ini hadits kursi ya. Kanjeng Nabi menceritakan dawai Allah. Ini udabbiru ibadi bi ilmi bima fi qulubihim. Saya ngatur kawulaku. Gusti Allah mengatur hambanya Allah sesuai dengan ilmu Allah tentang apa yang ada di hatinya masing-masing. Artinya kalau kita niku cukupnya sekian kok diberi yang lebih, pasti akan macam-macam. Saya cerita nggih, tapi tanpa menyebut nama supaya enggak ngerasani, supaya enggak ghibah. Kalau sini apa namanya? Ngerasani, betul ya? Ngerasani. Di daerah saya itu 2, 3, 4 tahun lalu ada pembebasan tanah untuk bandara. Sekarang Kediri itu punya bandara namanya Bandara Doho. Itu ada di 3 kecamatan, Banyakan, Grogol, Tarokan. Karena Kediri itu 26 kecamatan, kabupaten nggih, 26 kecamatan, 5 di barat sungai, 21 di timur sungai. Ada seseorang dari awal dia ini sudah agak sakit-sakitan, yang cari uang itu istrinya, jualan rujak kalau enggak jualan pecel atau jualan sayur. Saya enggak begitu enggak datang ke sana. Cuma ada orang yang bertanya sama saya. Tiba-tiba dia tanahnya kena ganti untung bandara itu 7 miliar. Jenengan sudah pernah lihat uang 7 miliar? Belum ya? Sama. Saya 2 miliar saja belum pernah. Kalau 1 miliar saya pernah lihat, satu kerdus. Karena ada orang beli tanah, terus saya diundang lihat. Ya, pokoknya nek sangune kan nggak apa-apa kan. Menjadi saksi aja Kak. Saya pernah lihat. Tapi yang 2 miliar saya belum pernah Pak. Kalau 1 miliar lebih sedikit saya pernah. Ini berapa tadi? 7 miliar. Yang pernah lihat tulisannya 7M. Nah, ini saya pernah lihat. Kalau uangnya belum pernah, Yai. Belum pernah lihat kalau Yai. Kemudian bagaimana ternyata? Ini mohon maaf Yai, ini cerita. Begitu dapat uang, dia nikah lagi Pak. Sama anak muda, dibelikan rumah. Ini cerita asli Pak. Ya saya tidak akan cerita detail, nanti ngerasani saya. Kemudian namanya pengeluaran banyak tapi pemasukannya berapapun uang, kalau akhirnya uangnya habis. Tidak sampai 2 tahun kalau nggak salah. Istri mudanya pulang, nggak mau lagi. Istri aslinya sudah kadung, marah. Saya ditanya terus gimana solusinya? Ya ini saya nggak tahu ini. Terus kok pada waktu punya uang aja nggak ke saya, kok sudah habis. Baru cerita, ngoten ya biasanya gitu ya. Tapi alhamdulillah ya mungkin ada yang bujuk atau gimana, alhamdulillah istri yang asli itu baik. Saya sudah nggak mau ngopeni, tapi kamu anak-anaknya itu disuruh untuk ngopeni. Ya alhamdulillah itu seperti itu. Jadi kalau kita niku di atas kemampuan kita, niku la baghaw fil ardi, biasanya terus ruwet.
Maka yang paling maslahat ya rezeki yang hari ini diberikan Allah kepada kita. Betul apa tidak? Cuma biasanya nikmat, naik motor enak, naik Avanza enak, asal satu. Enggak disalib tetangganya atau saudaranya pakai Innova. Lah itu Avanzanya jadi enggak enak langsung itu, Pak. Itu daunnya Nabi. Yang pertama, pelit yang sangat. Nomor 2, hawa nafsu dituruti. Nomor 3, dunia dipilih. Nomor 4, ini yang hari ini sedang jadi tren. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Orang merasa pendapatnya paling, kalau merasa pendapatnya paling benar gak apa-apa. Yang repot merasa semua orang selain dia itu salah. Maka terjadilah di medsos itu, kalau nggak sama pendapatnya, lek ngelok nih, Masya Allah. Sudah terjadi apa belum? Kira-kira empat-empatnya ini, mana yang belum terjadi? Hari ini loh Pak. Dawuhnya Kanjeng Nabi ini loh, mana yang belum terjadi? Sudah ya. Maka kalau fa idza ra'aita sukhan muta'a wa hawan muttaba'a wa dunya mu'raz wa dunya mu'sarata wa ijaba kulli alaikum anfusakum, maka kamu harus mempertahankan dirimu. Dawuh Kanjeng Nabi, inna min waraikum fitanan kakita'il lailil muzlim, kakita'il lailil muzlim. Di depan kamu itu menghadang fitnah-fitnah yang seperti potongan-potongan malam. Makanya betul juga dawuhnya kan Nabi, ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang tahun-tahun penuh tipuan. Yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq. Yang benar dikatakan bohong, yang bohong dikatakan wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Yang amanah dianggap mengkhianati, yang pengkhianat dianggap amanah. Wa yantiqu fihar ruwaibidah. Yang ngomong adalah ar-ruwaibidah. Ditanyakan pada Rasulullah, ruwaibidah itu apa? Rajulun tafihun. Laki-laki yang tafih itu yang ndos itu, yang bodoh, yang apa? Yang di bawah rata-rata itu loh Pak, IQ-nya apa itu kalau sini? Ya nggak sampai idiot lah ya, masih anu. Ya segitulah. Orang yang bodoh tapi ngomong tentang permasalahan bodoh tapi ngomentari tentang Indonesia. Bodoh ngomentari tentang apapun yang bersifat umum. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Sudah persis seperti dawuhnya Rasulullah. Sudah banyak fitnah-fitnah, cobaan-cobaan yang ada di kita. Ini menakutkan hadis ini. Betul apa enggak Pak? Menakutkan apa enggak? Sangat menakutkan. Tapi di akhir hadis beliau memberikan satu hal yang menggembirakan kita. Al-mutamassik khina idzin bimislil ladzi antum alaih. Orang yang masih memegang sunnah di masa itu seperti yang kamu pegang sekarang, seperti yang kalian pegang sekarang, yang dawuh Kanjeng Nabi, berarti mukhatabnya para sahabat. Ka'ajri khamsina minkum. Mereka yang di zaman akhir masih tetap seperti para sahabat, maka pahalanya 50 kali lipat dari kamu sekalian. Sahabat sama heran, kok ada orang akhir zaman itu pahalanya 50 kali sahabat. Maka mereka matur lagi ke Nabi, minna aminkum ya Rasulullah. 50 kali dari orang-orang kita, sahabat, apa 50 kali dari golongan mereka? Kanjeng Nabi dawuh, bal minkum. Ini kalau dipelajari bal ini kan idrob. Berarti ada penekanan di situ. Bal minkum, kamu. Kalau istilah sekarang itu 50 orang dari sahabat. Jadi kalau kita mampu untuk tetap pada sunnahnya Kanjeng Nabi seperti yang dipegang para sahabat tabi'in, maka pahalanya 50 kali lipat. Soalnya apa? Kanjeng Nabi kemudian merasa mungkin merasa sahabatnya masih agak
muskil, beliau dawuh tajiduna alal khairi a'wana wala yajiduna alaihi a'wana. Kamu kalau berbuat baik banyak temennya. Besok di akhir zaman kalau berbuat baik enggak punya temen. Kira-kira dawuhnya kanjeng Nabi ini benar apa makjeleb, Pak? Sangat benar ya. Sangat tepat. Kira-kira sekarang kalau orang itu jujur, lurus, sering diajak, apa sering ditilap Pak, ditinggal Pak kira-kira? Ibu-ibu masih dengerin? Apa sudah ngantuk? Yang biasa ngerasani sama yang nggak mau ngerasani, temennya banyak mana Bu? Ini tadi loh, dawuh kanjeng Nabi, tajiduna alal khairi a'wana wala yajiduna alaihi a'wana. Maka nyuwun sewu, mohon maaf. Mari kita belajar memerangi hawa nafsu menjadi orang yang baik. Belajar bareng-bareng. Ngoten nggih? Apa? Belajar bareng-bareng. Kita harus belajar bareng-bareng untuk menjadi orang baik. Saya matur begini karena saya takut. Khawatir saya itu kalau istilah Jawa Timur jarkoni. Iso ujar gak iso ngelakoni. Omong tok tapi gak bisa. Tapi dulu di zaman sahabat pun sudah ada nih Pak. Anas bin Malik pernah matur tengah kanjeng Nabi. Ya Rasulullah la na'muru bil ma'rufi hatta na'mala bihi kullih. Wa la nanha 'anil munkari hatta najtani bahu kullah. Ya Rasul, kita ini enggak mau amar ma'ruf kalau belum sempurna melakukan. Dan tidak mau nahi mungkar kalau belum sempurna menghindari. Rasulullah malah dawuh ya aja ngono. Saya mengartikan ya aja ngono dari kata ini. Soalnya beliau seperti tadi, langsung bal muru bil, ada balnya langsung bal muru, aja ngono. Mriki napa? Aja ngono ya. Aja kaya kowe ya bener ya. Aja kaya kowe lah. Aja kayak kue, bal muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bihi kulli wanhau 'anil munkar wa illam tastanibuhu kullah. Ya, walaupun belum sempurna melakukan, gak apa-apa kamu amar ma'ruf. Yang penting sama-sama sudah belajar, mulai belajar, mulai melawan hawa nafsu. Kalaupun belum bisa menghindari, ya yang penting sudah mulai belajar untuk menghindari. Oke. Karena kalau enggak ada orang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling penting kita kalau orang-orang baik, kita harus ikut baik. Tapi kalau orang-orang ruwet, ojo ikut-ikut. Kalau di sini apa bahasanya? Kalau di Jawa Timur namanya anut grubyuk. Di sini ada enggak? Sama? Anut grubyuk. Anut grubyuk ini apa? Karena begini, ini dilarang oleh kanjeng Nabi. Dulu sahabat itu berduduk. Tiba-tiba kanjeng Nabi dawuh la takunu imma'atan. Kamu itu jangan imma'ah. Wazan if'alatun. Itu jarang Pak. Maka sahabat bertanya, imma'ah itu nopo kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak menjawab imma'ah itu apa. Tapi langsung dawuh antakulu in ahsanan nasu asana wa in asa'u asana. Sebagian wa in dolamu dolamna. Imma'ah itu kamu punya tekad berkata bahwa kalau orang-orang baik saya ikut, tapi kalau orang-orang ruwet saya juga ikut ruwet. Kalau orang-orang jujur saya ikut, tapi kalau orang-orang mulai korupsi saya juga. Ngoten nggih? Itu namanya apa? Imma'ah, anut grubyuk. Dilarang secara verbal, secara mantuk, secara lisan langsung didawuhne oleh kanjeng Nabi. Jangan immakah, walakin wattinu qulubakum. Tapi mantapkan hatimu. In ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u alla tusi'u. Sebagian alla tazlimu. Tapi mantapkan hatimu. Kalau orang-orang baik, kamu ikut baik. Tapi kalau orang-orang jelek, jangan sampai kamu ikut-ikutan. Pokoknya lek sama nang surga aku melu, tapi lek nang neraka aku ora. Cocok mboten Bu? Sing cocok napane niki? Nggih, moga-moga kita jadi orang yang baik.
Jenengan niku wong NU napa mboten? Sing tenanan, NU tenan napa mboten? Saya ini selalu menyampaikan ini, Pak. Karena saya juga khidmah di NU. Orang yang nggak suka NU niku banyak sekarang. Pertanyaannya menarik. Kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Kanjeng Nabi? Coba jawabannya apa, Pak, Bu? Kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Kanjeng Nabi? Bingung kan jawabnya? Coba jenengan saya tanya. Panjenengan orang Majenang apa orang Cilacap? Orang Majenang apa orang Cilacap? Majenang, Banyumas. Majenang apa Cilacap? Cilacap, Sidarja. Loh, artinya berarti yang salah niku yang tanya apa yang ditanyai? Seakan-akan Majenang itu bukan bagian dari, padahal kalau kita jawab orang Majenang ya pasti orang sama dengan pertanyaan tadi. Kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Kanjeng Nabi? Seakan-akan nek nderek Imam Syafi'i tidak nderek Kanjeng, padahal Imam Syafi'i murid Imam Malik, imam yang kedua dari A'immatul Arba'ah, hidup 150-204 Hijriah. Beliau dikatakan di kalangan tabi'in orang yang menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi. Berarti lek nderek Imam Syafi'i pasti nderek Kanjeng. Maka jawaban yang benar, jenengan orang Majenang apa orang Cilacap? Saya orang Cilacap bagian. Benar apa enggak? Kamu dengan tadi, kamu ikut Imam Syafi'i apa Kanjeng Nabi? Saya nderek Kanjeng Nabi melalui pemikirannya Imam. Lah kenapa kok tidak melalui? Kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Wong sing muni ngono mesti gak paham Al-Quran, gak paham hadis. Kata-kata yang ngoten niku. Lho nggih. Karena apa? Mohon maaf. Kita kalau wudu sebagian kepala apa seluruh kepala? Sebagian. Dalile pundi? Hanya wamsahu biru'u, tidak ada wamsahu bijami'i rusulikum, ya tidak ada. Wamsahu biba'di ru'usikum, ya tidak. Seluruh kepala yang tidak ada, sebagian kepala juga. Maka Imam Syafi'i berpendapat kalau sudah kepalanya dibasuh walaupun sedikit, namanya sudah membasuh kepala. Lah karena perintahnya membasuh kepala berarti harus semua. Imam lain berpendapat seperti itu. Contoh lagi, panjenengan kalau batal bersentuhan laki-laki dengan perempuan, ukurannya langsung dengan tidak, apa ukurannya syahwat dengan tidak? Langsung dengan tidak, nggih. Walaupun senggolan nggak sengaja, tidak syahwat, niki tetap batal. Ulama lain, imam lain mengatakan ukurannya syahwat, nek gak syahwat ya gak batal. Nek syahwat walaupun dari balik baju ya tetap batal. Berawal dari apa? Kanjeng Nabi nek sholat dalu, niku kan teng kamar. Kamare Kanjeng Nabi mboten kados daleme panjenengan. Rumah kita niku besar-besar, ada ruang tidur, ada ruang sholat. Nggih mboten? Ada tempat untuk santai, ada tempat TV-nya, ada ruang keluarga. Rasulullah niku daleme ya yang sekarang jadi makbarohnya Kanjeng Nabi itu. Kalau sholat, napa namine? Sukune Dewi Aisyah, kakinya Dewi Aisyah niku menghalangi tempat sujud beliau, maka dipindah. Maka Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i berpendapat perempuan zaman dulu itu biasanya pakai perempuan Madinah zaman itu kalau sare pasti pakai selimut, maka yang dipegang adalah selimutnya. Imam Syafi'i kemudian berpendapat seperti itu, tergantung langsung atau tidak. Imam lain berpendapat karena masih sholat, ketika beliau megang itu tanpa syahwat, maka ukurannya adalah syahwat atau tidak, dan seterusnya. Maka kita niki nderek Kanjeng Nabi melalui pemikiran Imam Syafi'i. Berarti mantep nggih. Mantep nggih dadi wong NU. Muga-muga urip dadi wong NU, sedo panggah dadi wong NU. Lah wong NU niku enten sing ruwet, namanya orang dimanapun Pak, wong Indonesia sing maling enten napa mboten? Sing apik enten napa mboten?
Wong Arab Saudi sing maling enten napa mboten? Sing apik nggih enten. Ya semuanya orang itu mesti ada yang baik, ada yang jelek. Wong Cilacap enten sing maling mboten? Penjarane enten isine napa mboten? Ya ada lah. Sama orang Kediri juga begitu. Sing korupsi ya akeh. Sama. Sing elek ya wonten, sing apik nggih wonten, wajar. Maka kita harus betul-betul yakin. Muga-muga awake dhewe urip dadi wong NU, sedaya tetep dadi wong NU. Kalau ada yang ruwet ya 1 2 itu oknum namanya. Betul apa ndak? Nggih. Terakhir kula badhe matur. Imam Syafi'i niku gadah dawuh. Nasihat-nasihat Imam Syafi'i niku luar biasa. Luar biasa. Saya akan ambil satu aja. Kebaikan dunia akhirat itu tergantung 5. Kemarin saya maturkan di Jatilawang. Kebaikan khairud dunya wal akhirah fi khamsati khisalin. Kalau kita pengen enak, pengen baik di dunia dan akhirat, ada 5 kuncinya. Yang pertama, ghinan nafsi. Hatinya merasa cukup. Jenengan sugih napa melarat, bapak-bapak, ibu-ibu? Sugih napa melarat? Sing banter, gak mantep jawabannya. Sugih napa melarat? Niki jawaban dari hati. Apa jawaban supaya selamat gak digojloki sama kita? Mohon maaf nggih. Kaya, sugih itu bukan banyaknya harta, tapi selama kita sudah bisa mandiri, sudah cukup, berarti kita niku sudah. Saya selalu matur, aku sugih banget. Dulu saya belum punya apa-apa. Sekarang saya sudah cukup. Anak kula gangsal loh, Bu. Tapi ya cukup saged ngopeni kula niki. Berarti aku niku sugih. Maka saya matur di daerah saya, mulai sekarang nggak boleh ada orang bilang aku wong cilik sampean wong gede. Kadang-kadang kita kan terbiasa ngomong gitu, gini betul. Yang kecil apanya, yang besar apanya. Nggih. Yang pertama apa kunci kita bahagia, kita sukses, kita baik dunia akhirat? Ghinan nafsi. Lho kanjeng Nabi niku dawuh. Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu kutu yaumihi, ka'annama khizat lahud dunya. Dan sing nambahi bisa khorifiha. Saya tidak tahu tambahan ini bagaimana itu. Orang yang apa nggih? Pagi-pagi bangun, badannya sehat, selamat, enggak ada yang ngejar-ngejar utang. Mu'afan fi jasatihi, badannya sehat. Aminal fi sirbihi, yang pertama aminal fi sirbihi, selamat. Aslinya itu kebanyakan yaitu tadi, enggak ada orang yang nguber-nguber dan sebagainya. Indahu kutu yaumihi, ada nasi untuk hari ini, maka itu sama dengan dunia. Artinya kita niku nek wis sehat, nggih, aman, bisa makan untuk hari itu, berarti awake dhewe niku sampun entuk rezeki seperti dunia diberikan kepada kita. Sing gare gak puas kan karena pengen kae, ndelok tanggane ngono, ndelok tanggane ngene. Ha niku. Ghinan nafsi yang pertama. Nomor 2, kaful adza. Berusaha ngempet untuk tidak ngelarani, tidak menyakiti orang lain. Yang paling abot ninggal ngerasani, betul enggak Bu? Jenengan pernah gak ngerasani seharian? Pernah enggak seharian blas gak ngerasani bapak-bapak, ibu-ibu? Pernah, asalkan seharian gak ketemu sama orang lain ya. Tidur mulai subuh, bangun-bangun. Kaful adza. Jangan pernah kita menyakiti orang lain. Walaupun ini teman baik kita,
pernah kita sakiti, yang repot dia itu di dunia tidak menuntut. Kita menyakiti, dia diem saja. Sebenarnya hatinya mangkel, enggak terima tapi diem saja. Niki besok bisa-bisa akan menuntut kita kalau sudah di akhirat. Loh nggih, ada cerita. Rasulullah tiba-tiba ngujeng. Apa? Tertawa. Biasanya Gusti Allah niku biasanya Kanjeng Nabi itu hanya senyum. Ini tiba-tiba tertawa, dalam arti orang terbahak enggak, sampai kelihatan wajone, sampai kelihatan giginya. Maka sahabat niku kalau orang Jawa Timur bilang udur. Ceko, sama-sama enggak berani tanya. Akhirnya ada yang berani tanya. Ngapunten, ma'at hakaka ya Rasulullah. Apa yang membuat panjenengan itu tertawa? Maka Rasulullah dawuh, saya ini diberi mukasyafah oleh Allah Ta'ala. Saya diberi pemandangan hal gaib oleh Allah. Saya melihat ada dua orang, jasaya baina yadayillah, apa namanya? Jengkeng. Apa jengkeng? Berdiri di lutut. Kalau orang foto itu kan yang pertama duduk, kemudian yang kedua jengkeng ya. Tahu ya berarti jengkeng ya? Itu loh ya, kalau biasa foto kan duduk, jengkeng, berdiri kan begitu kan, supaya kelihatan semua. Jengkeng, dua orang jengkeng di depan Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudahnya si A sama si B. Kemudian si A matur, ya Rasulullah, khudz matlamat. Ya Rasulullah, ya Allah, ambilkan kezalimannya B kepada saya. Dulu B ini teman saya, tapi pada waktu pengajian itu dia bawa sandal jepit, pulangnya pakai sandal selop saya ya Allah. Misalkan ini contoh mawon. Dulu pengajian di masjid, saya ini bawa selop, tiba-tiba pulang tinggal yang ada sandal jepit. Dulu saya nggak enak, wong teman Arab saya tuntut nggak enak. Akhirnya Allah dawuh teng B. B, bener ta awakmu tahu zalim, tahu utang tapi gak nyaur, misalkan begitu ya. Ini hanya contoh. Oh enggak ya Allah. Ya sudah, kalau begitu sebagian pahalamu kamu berikan kepada si A. Si B jawab, ya Allah ngapunten, ganjaran kula pun telas. Ternyata si B niku ruwet neng donya. Jadi pahalanya dirampasi sama orang-orang yang diruweti. Pas gilirannya si A ini sudah habis. Kemudian Allah dangu menanyai si A. A, ini B sudah habis ganjarnya, terus gimana? Ya sudah gini Allah. Dosa saya sebagian berikan kepada si B. Inilah, walaupun di dunia kelihatannya diam, ini malah bahaya. Karena di dunia menuntut. Di dunia dia diam. Ketika menceritakan ini, Kanjeng Nabi niku menangis. Mencucurkan air mata. Melihat betapa besok ning pengadilan Allah di oro-oro mahsyar lah, mauqif kalau cara kitab. Itu orang sudah mementingkan dirinya masing-masing, gak kenal konco, gak kenal dulur pun. Menangis beliau. Bagaimana Allah juga begitu. Allah kemudian timbul rasa rahmatnya, timbul rasa belas kasihnya. Ya sudah gini, kamu pengen lihat surga apa enggak? Ya pengen lah ya Allah. Oke, dibuka surga itu. Udah kamu lihat ke atas, lihat di atas. Beberapa waktu ditutup kembali. Gimana? Sudah lihat sampun. Gimana? Surga itu begitu indahnya. Buminya min fiddatin. Bangunannya min zahabin mukallalatin bil lu'lu'. Bangunannya terbuat dari emas, dihias dengan mutiara. Li ayyi nabiyyin, au li ayyi siddiqin, au li ayyi syahidin. Surga yang seperti indahnya seperti itu buat nabi siapa ya Allah? Buat siddiq siapa? Siddiq niku pangkat nggih, di atas syahid. Siapa ya Allah? Buat syahid siapa ya Allah? Allah jawab, buat orang yang bisa membelinya. Buat orang yang bisa menukarnya. Maka si amatur, siapa yang bisa membeli ya Allah?
Jawabannya Allah, kamu bisa menukarnya. Dengan apa? Kamu ngapuro si B. Apa? Harganya surga apa? Memaafkan si B. Kira-kira kalau jenengan semua ditawari, kamu saya hapus dosanya asal mau memaafkan musuh bebuyutanmu. Kira-kira gimana? Mau ndak? Kok masih mamang toh? Mau apa ndak? Ah tenan, bener. Musuh bebuyutan loh Bu. Yang biasanya tukang bully itu loh Bu. Yang biasanya tukang ngelokne itu loh Bu. Yang biasanya masang status menyindir kita nih loh. Akhirnya si A, untung si A ini beneh. Apa beneh sini? Ya pinter lah, bagus orangnya. Akhirnya si A matur teng Allah. Nggih Gusti, saya maafkan si B. Ya sudah, kamu masuk surga. Tapi pegang tangan, ya sudah A kamu masuk surga. Tapi pegangan tangannya B, ajaan masuk surga. Lebih berat lagi ya Bu? Ya Pak ya. Sudah kamu masuk surga, tapi musuh bebuyutanmu ajaan ke surga. Kira-kira jenengan pilih jadi A apa pilih jadi B? Lendak ini. Memaafkan orang yang zalim pada kita, lalu mengajaknya masuk. Pilih yang mana jenengan? A apa B? Ah bener. Jangan-jangan cuma di sini milihnya A. Gitu. Enak B aja loh, sudah zalim diajak masuk. Nggih. Saya belum pernah tahu terusnya cerita ini. Tapi kalau kok yakin surganya A dengan surganya B itu pasti tidak sama. Saya yakin surganya A dengan surganya B pasti tidak sama. Tapi saya memang belum pernah. Nggak tahu saya ini kurang matlaah kitab atau memang nggak ada, saya nggak tahu. Tapi terusannya cerita ini saya sampai di situ saja. Yang saya pernah baca itu seperti itu. Tapi saya yakin mesti surganya A itu lebih baik daripada surganya B. Maka lek cara kula pilih A. Muga-muga. Pun kaful ada. Kunci enak itu ghinan nafsi, yang kedua kaful ada. Yang nomor 3 kasbul halal, nyambut damel. Rezeki dari Allah, tapi kita harus berusaha. Kalau kalau matur teng Kiai Mahsun, niku napa butik? Oh saya juga usaha. Saya pamerkan, saya ini punya konter HP 3 di kota Kediri 2, di kota Nganjuk 1. Kalau maturaken ya. Kiai harus punya usaha lah, supaya kiainya gagah. Betul apa enggak? Supaya kiainya apa? Gagah. Tadi di Minhajul Abidin, ya kiai gak boleh tampak idharul faqih Pak. Kiai kok memperlihatkan butuh, kiai harus gagah. Ngapunten, saya ini ketua NU, ketua PCNU, satu-satunya se-Indonesia yang pernah menyegel kantor partai. Saya pernah menyegel kantor PKB Pak, gara-gara gak manut aku Pak. Tak segel, aku gak butuh awakmu. Saya bilang begitu, piro nyumbangmu sebulan, sekian juta per bulan, aku kuat ngopeni kantor NU dewean. Loh betul itu, artinya apa? Kiai itu juga harus gagah, nyambut gawe, perkara rezeki dari Gusti Allah. Makanya roja, harapan itu adalah, kalau hikam ar-roja makoronahu amalun wa illam yukorinu amalun fa huwa amniyatun. Enggak begitu pas, ada takbir yang lebih pas lagi. Ar-roja ta'alluqul qalbi bimarhubin fihi ma'al akhdhi fil asbab. Ar-roja ta'alluqul qalbi bimarhubin fihi. Harapan adalah hati nyambung dengan apa yang kita inginkan, ma'al akhdhi fil asbab, sambil kita berkecimpung di dalam sesuatu yang menyebabkan terjadinya seperti itu. Pengen pinter ya kudu mempeng, pengen sugih ya kudu nyambut sugih, pengen terus berdoa masuk kamar moga-moga ada yang
mengantarkan uang. Ini namanya berharap apa ngimpi namanya? Namanya apa? Ngimpi, betul ya? Kenapa kamu? Saya mondok pengen pinter terus, pokoknya saya mondok, saya tidak perlu sinau. Kalau ditakdir pinter ya alhamdulillah gak. Saya hanya manut ilining banyu. Itu namanya ngimpi. Kalau bahasa tauhidnya tahakum, nguji Gusti Allah. Waduh. Min haitsu la wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Itu bukan kok tiba-tiba di rumah ada yang nganter uang. Maksudnya kita usaha, alhamdulillah uangnya barokah. Jadi wong Jawa kerjane mung ngono, koyone mung ngono, hasile kaya ngene. Tapi saya tidak tahu istilah sini apa. Nomor 3, kasbul halal. Nomor 4, libasut taqwa. Libasut taqwa. Takwa menjadi baju kita. Artinya takwa itu selalu kita bawa kemana-mana. Orang itu semakin tinggi, tadi saya sampaikan di Rawalu, orang itu semakin tinggi, itu cobaannya semakin besar. Tadi saya ngerosting Bapak polisi ya Pak ya di Rawalu tadi. Polisi itu kalau masih bawahan, mau korupsi harus cari-cari. Tapi kalau sudah jenderal, korupsi itu ditawari. Sama Pak. Wong NU niku sing paling akeh ganjarane pengurus ranting Pak. Soalnya mesti torok. Sini apa torok? Sama, tekor. Bener ya? Muslimat paling itu Bu, muslimat paling baik pengurus ranting, pasti tekor itu Pak. Kalau mau pengajian sudah dimintai bungkusan, sudah diajak urunan, betul Bu ya? Kalau sudah MBC, kalau NU, kalau muslimat PAC, ini sudah mulai ada yang pengen nyari, pengen nyangoni, sudah ada. Nah kalau sudah ketua PC, ini berbahaya, apalagi kalau pilkada. Ini harus imannya harus kuat. Apalagi ke atas, saya nggak berani matur, saya sampai PC saja, yang sesama saya lah. Saya soalnya merasa mengalami sendiri. Mengalami sendiri. Banyak, imannya harus kuat lah. Moga-moga kita semua selamat. Libasut taqwa. Mohon maaf, kiai juga begitu. Ngoten ya nggih. Kalau masih awal itu, tapi kalau sudah terkenal, ini perlu iman yang kuat. Makanya kalau saya matur ke alumni yang mau pulang, kamu harus punya mazhab panggah. Mazhab apa? Panggah, tetap. Mulai kamu babat sampai kamu menjadi orang yang besar, kamu harus tetap apa? Kalau sama orang yang kenal ya tetap aja. Kadang kita ini kalau masih babat kenalnya bawahan, begitu kenal pejabat yang sama yang bawah-bawah ini lupa. Tidak berarti kalau tetap itu, kalau dulu naik sepeda motor semua orang disapa, naik numpak mobil semua orang disapa, ya nggak begitu ya, kesel mobil. Tapi yang penting ketika bertemu itu tetap. Kenapa kok begitu? Rasulullah dulu pertama yang ikut itu para hamba. Bilal bin Rabah, Mikdad bin Al-Aswad, banyaklah. Salman Al-Farisi itu orang-orang nggak punya semua. Begitu sudah agak besar, sudah agak kuat, maka elit-elit Quraisy niku matur teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula pengen iman, tapi syaratnya tunggal. Apa? Pengajian khusus elit jangan disamakan dengan pengajiannya kroco-kroco. Kalau sini apa ini? Sami ya. Maka langsung Allah menurunkan ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhu furuta. Surat Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Sabarlah, tetaplah bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah pagi sore. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan berpaling darinya. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya mengharapkan dunia yang sedikit ini. Maka mazhabnya mazhab apa? Panggah. Tetap dari awal sampai akhir. Ini berat Pak. Sekali lagi, moga-moga gak jarkoni. Saya takut matur seperti ini Pak aslinya.
Tapi ini kan ilmu nggih, harus dimaturkan. Yang terakhir apa tadi? Ginan nafsi, kaful adha, kasbul halal, libasut taqwa. Yang terakhir as-siqatu billah, dawuh Imam Syafi'i. Pasrah kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha, hasilnya apapun kita terima. Mohon maaf, ada orang sawahnya sama, bibitnya sama, pupuknya sama, hasilnya sama apa tidak? Ada pegawai negeri, gajinya sama, anaknya sama 2, umurnya sama. Nek cara wong Jawa nyantole padha napa mboten? Nyantol itu loh, bisa beli apa, bisa beli apa. Sama apa tidak? Mboten. Maka perlu kita as-siqah billah. Kumandel terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang penting caranya sudah benar. Kalau nandur ya yang rapi. Kalau sudah ditandur ya diwatun. Sini apa matun itu, Pak? Itu loh dihilangkan apa? Suketnya. Setelah itu ya dimes, diberi pupuk. Kemudian diwatun lagi. Sudah. Perkara engko ambruk, perkara ya sudah, kita harus pasrah kepada Allah. Atau yang saya paling sering matur itu kepada pengusaha tebu sama pengusaha lombok, petani tebu, petani lombok. Saya matur, sudah, yang penting secara teori benar, sudahlah, hasilnya baik, harganya baik, yaitu riyoyo. Hasilnya baik tapi harganya hancur, yaitu diterima aja. Harganya baik, hasilnya jelek, ya rodok nelongso lah. Tapi harus diterima. Tidak apa-apa. Maka kalau kita bisa 5 ini, insya Allah kita akan bahagia, kita akan sukses, kita akan baik dunia dan akhirat. Moga-moga kita bisa. Ngoten nggih? Sekali lagi saya titip kepada panjenengan putra-putri, moga-moga menjadi putra-putri yang punya ilmu, punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus dengan usahakan, usaha zahir, disuruh ngaji, di pondok nih, usaha batin, diberi Fatihah, didoakan. Moga-moga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kekurangan saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada keluarga El Bayan. Mohon maaf, bisanya cuma seperti itu. Hadanallahu ila siratil mustaqim wa waffaqna lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa akhinna wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Waghfir lana dhunubana wa kullu maghfir lana wa walidina sayyidina masyayikhina mu'allimina wa liman haqqun 'alaina wa lisa'il muslimin wal muslimat wa nadnaka kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal majlis mubarakan fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hadzal majlis ya Allah majlis mubarakan wa nafi'an fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hadzal majlis mubarakan الآخرة ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا قضيته ولا شفيته ولا حجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
beberapa MBC NU itu. Pokoknya hari kerjanya NU itu malah Ahad Sabtu malah. Senin Selasa malah libur. Ini nang menyenjing nang grogol kali nang oh dia ini ku tarokan. Jadi banyakan dulu jadi satu, sekarang jadi tiga. Banyakan grogol tarokan. Jadi dalam kan kabupaten itu 26 MBC. Cuma 5 MBC ini tuh nek kalau kepolisian dari kota. Daerah sungai. Itu ternyata kiai dalam setiap malam malam itu toko-toko dalam lapor. Cuma bukan nanti semerap, bukan nanti ngindangi. Di semerap itu ngindangnya setiap malam, maka mereka laporan kalau mengiyakan berarti sudah cukup. Di semua laporan ini satu, ini dua kali masuk dari. Jadi kalau apa biasanya pas awas mungkin. Kemudian kalau mau menjawab ya berarti mereka sakit. Kadang-kadang suka itu lari-lari kan. Bisa jadi di Maulan di Pulau akan sakit akbar itu Pulau itu sering makannya ini sama bunga ini sahabat itu paruh apa istiqomah itu paruh apa Pulau itu besok apa Pulau itu yang apa beres sih Pulau itu yang kadang sabar kan bapak Pulau itu sahabat istiqomah mualah kan dia apa dah video ini makanya Pulau matur paruhnya sapi iya Pulau itu nek sejarah Pulau mirang terus kain kausan alah kenapa teh sapi terus yang badan bapak Pulau boten gajah ungel boten nate daun naos boten nate ngapusi wong lah kula kan kadang-kadang iso ngapusi ne barang ngerti Masya Allah luar biasa bapak pokoknya kula gunakan spaliye mohon pun saya spaliye lho sapi awake dhewe naos sampeyan niku boten kelibur bapak boten nate libur boten nate tindak dia tindak tapi ahli silaturahim cuma dia bidal enjing bakso ngaos mangke sadurunge dhuwur pun imame mari bakso dhuwur nggih aku mau boleh akeh-akeh aku yo tetep tapi kalau boten turun kadang-kadang apalagi nek sami kan tak ngerti jadi malah dapat paksa itu juga pernikahan jadi teng Loso itu enten tiang lahir langsung jadi mbah wonten lesan dari kuat itu kasih kelas awan enggak salah balik petani ya itu makan itu kasih umurnya 16 gitu lah di tamat Alfiah malah apa ya di tamat kelas kawan bukan pasukan kota langsung pamit di mungkin langsung pamit doang ya Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara haflah akhir sana Madrasah Diniyah Pondok Pesantren El Bayan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul jazil yahdi ila sawa'is sabil.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.